Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, puluhan korban gempa di Dusun Dasan Baru, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, mulai terjangkit penyakit demam, flu, batuk, dan panas akibat perubahan iklim yang terjadi. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dan seorang penadah barang curian diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri sejumlah barang milik sebuah sekolah dasar di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Kreativitas mengolah rasa dilakukan para pelaku industri rumahan di Desa Selebung, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah dengan mengolah rumput laut menjadi dodol beraneka rasa. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan korban gempa di Dusun Dasan Baru, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, mulai terjangkit penyakit demam, flu, batuk, dan panas akibat perubahan iklim yang terjadi. Selain karena faktor cuaca, kondisi tubuh para warga mulai menurun karena masih tinggal di tenda darurat pasca gempa susulan beberapa waktu lalu. Puluhan korban gempa di Dusun Dasan Baru, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur terjangkit penyakit akibat penurunan vitalitas tubuh dengan keluhan demam, flu, batuk, dan panas yang dirasakan baik warga dewasa hingga anak-anak. Kondisi tersebut disinyalir merupakan akibat cuaca yang tidak menentu serta karena para warga masih banyak yang terpaksa tinggal di tenda darurat karena rumah mereka rusak diguncang gempa. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan ditambah mulai minimnya tim tenaga medis yang mulai jarang berkunjung ke wilayah permukiman warga korban gempa akhir-akhir ini. Selain mengaku pasrah, para korban gempa umumnya mengeluhkan kondisi tenda darurat tempat tinggal mereka yang rentan basah dan lembab jika hujan turun yang menyebabkan mereka tidak bisa beristirahat dengan nyaman bersama anggota keluarganya. Selain berharap segera ada solusi untuk pindah ke tempat yang lebih layak, para warga juga berharap perhatian pemerintah terutama tim medis yang bisa meringankan beban mereka dengan memberikan layanan kesehatan rutin setiap minggunya. Kepala pusing, sakit sudah semuanya, dingin banget, batuk, semua terasa sakit, dingin. Pengen cepat bantuan gitu, secepatnya rumah kayak apa, cepetan dikit. Bapak yang di atas lah. Gitu. Selain penanganan medis dan ketersediaan obat-obatan gratis di bawah kawalan pihak terkait, para korban gempa juga berharap agar pemerintah juga bisa menyalurkan bantuan berupa sembako atau makanan ringan yang bisa mereka konsumsi untuk meringankan beban hidup mereka selama berada di tenda pengungsian. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengajak warga masyarakat untuk senantiasa merawat pasar tradisional dan menjadikannya salah satu sentra peningkatan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2018 sendiri, pemerintah pusat telah membangun sedikitnya 53 pasar tradisional sebagai komitmen menggeliatkan ekonomi mikro masyarakat di seluruh daerah. Ajakan untuk tetap menjaga dan menghidupkan pasar tradisional dengan geliat perdagangan kebutuhan warga disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat meresmikan Pasar Rakyat Karangbayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat baru-baru ini. Menurut Menteri, pasar tradisional merupakan salah satu tolak ukur menggeliatnya ekonomi masyarakat, terutama ekonomi mikro milik warga masyarakat untuk peningkatan ekonomi warga secara berkesinambungan. Meski mengaku kehadirannya tersebut tanpa terjadwal sebelumnya, namun kehadiran dirinya di Pulau Lombok menjadi bukti pemerintah pusat komit memperhatikan pertumbuhan ekonomi warga masyarakat kecil hingga menengah di daerah. Melalui pasar yang sehat dan terjaga, menurut Puspayoga, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur pasar bisa terus dilakukan dan dipantau perkembangannya ke depan. Selain membangun Pasar Rakyat Karangbayan, saat ini pemerintah pusat juga telah membangun sedikitnya 53 pasar rakyat yang sengaja dibangun di sejumlah daerah yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2018 untuk peningkatan taraf hidup dan ekonomi masyarakat merupakan program pemerintah pada tahun 2018 yang bersumber dari anggaran APBN tahun 2018 dengan total anggaran sebesar 980 juta rupiah. Ada pemerataan kesejahteraan. Kalau hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, itu artinya hanya membela kepentingan segelintir orang.
Pelabuhan meningkat hanya dinikmati segelintir orang tanpa. Pasar Karangbayan yang dibangun terdiri dari 16 unit los toko yang dibangun dengan total anggaran sebesar 980 juta tersebut diharapkan akan mampu berfungsi maksimal untuk membantu pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat serta produk unggulan masyarakat ke depan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara akan segera membangun pelabuhan lalu lintas laut berstandar internasional di kawasan Pelabuhan Bangsal dan Gili Trawangan untuk menunjang pengembangan kawasan pariwisata di wilayah tersebut. Selain menjadi komitmen peningkatan pelayanan kepada pengunjung, dua pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk akses utama menuju kawasan Gili Matra. Kabupaten Lombok Utara mulai berbenah pasca gempa dengan menginisiasi pembangunan pelabuhan lalu lintas perairan berstandar internasional yang rencananya akan dibangun di 2 titik lokasi, yakni Pelabuhan Bangsal dan Gili Trawangan. Kedua kawasan tersebut saat ini masih difungsikan sebagai lalu lintas reguler warga masyarakat dan para wisatawan yang ingin menuju kawasan 3 Gili yang selama ini selalu ramai dilalui para wisatawan yang hendak berlibur. Pembenahan kawasan pelabuhan tersebut dengan standar internasional nantinya diharapkan mampu meningkatkan pelayanan transportasi laut bagi masyarakat dan wisatawan yang akan berangkat dari dan menuju Gili Matra. Selain menyiapkan areal pelabuhan yang nyaman dengan konsep modern, areal pelabuhan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan standar pelayanan umum seperti ruang tunggu, ruang istirahat, tempat parkir, serta fasilitas penunjang pendukung lainnya. Pembangunan kawasan pelabuhan tersebut nantinya akan dianggarkan dari kucuran bantuan anggaran pemerintah pusat Kementerian Pariwisata dengan total anggaran senilai 35 miliar rupiah dan saat ini masih dalam proses tender. Internasional. Desain internasional. Ya, udah jelas kalau pelabuhan internasional itu bagaimana untuk di pelabuhannya, terus untuk di fasilitas kayak kantor, pelayanan apa itu, yang jelas baguslah sesuai dengan. Progres pembangunan dan pembenahan dua pelabuhan Bangsal dan Gili Trawangan tersebut rencananya akan dimulai pada pertengahan tahun 2019 ini dengan ditangani oleh pemerintah daerah sebagai leading sektor pelaksanaan pembangunan kawasan tersebut. Dari Kabupaten Lombok Utara, Tim Liputan melaporkan. Bupati Kabupaten Lombok Tengah Suhaili Fadil Thohir mengingatkan para aparatur sipil negara untuk tetap netral dan tidak terpecah belah gara-gara berbeda pandangan dan pilihan politik dalam pemilu presiden dan legislatif bulan April mendatang. Bupati juga mengingatkan fungsi dan tugas ASN sebagai abdi negara yang tetap harus menjalankan amanah untuk melayani masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Lombok Tengah Suhaili Fadil Thohir pada peringatan Isra Mi'raj yang digelar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah bertempat di alun-alun Tastura, Kota Praia, Lombok Tengah. Dalam acara yang dihadiri ribuan warga masyarakat dan para ASN serta Forkopimda tersebut, Bupati mengingatkan kembali warga dan semua pihak untuk tetap menjaga kondusivitas daerah menjelang pemilu. Bupati juga mengingatkan para aparatur sipil negara untuk tetap fokus pada tugasnya serta bersikap netral tanpa terpecah belah gara-gara pilihan dan pandangan politik pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Dalam acara yang dirangkai dengan istighosah pemilu aman dan damai tersebut, Suhaili juga mengajak serta seluruh warga masyarakat untuk memaknai perjalanan Isra Mi'raj dan juga selalu berusaha meneladani sifat dan perbuatan Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Suhaili menegaskan meski berbeda pilihan namun seluruh warga masyarakat harus tetap kompak dan bersatu demi mendukung pembangunan Kabupaten Lombok Tengah ke depannya. Mari kalaupun kita beda, tapi yang penting aman, damai, tertib, dan muaranya adalah lancar dan sukses. Kita mendapatkan pemimpin yang amanah, yang membawa kemajuan lah buat bangsa dan negara ini. Momentum peringatan Isra Mi'raj yang digelar pemerintah daerah diharapkan bisa semakin merekat silaturahmi dan persatuan seluruh warga masyarakat dengan para ASN dan pejabat di lingkup Pemda Loteng sebagai upaya untuk menjaga solidaritas bersama dalam mendukung program pembangunan pemerintah daerah nantinya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Puluhan korban gempa di Dusun Dasan Baru, Desa Prian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, mulai terjangkit penyakit demam, flu, batuk, dan panas akibat perubahan iklim yang terjadi.
Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dan seorang penadah barang curian diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri sejumlah barang milik sebuah sekolah dasar di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Kreativitas mengolah rasa dilakukan para pelaku industri rumahan di Desa Selebung, Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah dengan mengolah rumput laut menjadi dodol beraneka rasa. Seorang pelaku pencurian dengan pemberatan dan seorang penadah barang curian diamankan tim Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga mencuri sejumlah barang milik sebuah sekolah dasar di Desa Lelede, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita sebuah laptop sebagai barang bukti dari aksi kejahatannya. Dua pelaku masing-masing berinisial AZ 28 tahun merupakan pelaku pencurian dan FC 29 tahun penadah barang curian. Keduanya asal Desa Lelede diamankan tim Satreskrim Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di sebuah sekolah dasar di desanya. Penangkapan kedua pelaku berawal dari laporan korban penjaga sekolah yang mengaku kehilangan sejumlah barang berharga milik sekolah berupa laptop, kamera, dan speaker aktif yang berada di ruang penyimpanan barang sekolah. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti petugas dengan melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi yang dicurigai melakukan aksi kejahatan tersebut yang mengarah kepada dua orang pelaku warga sekitar. Seorang pelaku berinisial AZ akhirnya berhasil diamankan petugas, sementara satu orang lainnya berhasil kabur dan saat ini masih diburu petugas. Dari pengembangan berikutnya, petugas juga berhasil mengamankan pelaku lain berinisial FC yang merupakan penadah barang curian. Kepada petugas, pelaku mengaku dirinya melakukan aksi pencurian karena terbelit masalah ekonomi dengan cara merusak ventilasi ruang kantor sekolah dan mencuri laptop, kamera, serta speaker aktif milik sekolah. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita 2 unit laptop yang sebelumnya sempat digadaikan namun berhasil ditemukan petugas. Ya, pelaku sebanyak 2 orang, tapi yang baru kita tangkap itu baru 1. Yang 1 masih dalam pengejaran, ya. Terus kemudian kita juga sudah mengamankan penadahnya, juga sudah kita amankan. Atas perbuatannya melakukan perbuatan curat, keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP bagi pelaku curat dengan ancaman 7 tahun penjara, sementara penadah barang curian diancam pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun. Dari Kabupaten Lombok Barat, tim liputan melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Mataram menyiapkan sejumlah fasilitas bermain bagi anak-anak keluarga binaan agar tidak jenuh dan betah berada di lapas saat jam besuk. Selain menjadi komitmen pelayanan bagi para keluarga warga binaan, fasilitas bermain tersebut juga untuk menjadikan kawasan lapas menjadi kawasan yang ramah dan humanis. Beginilah kondisi salah satu ruang besuk warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Mataram yang disulap menjadi arena bermain anak-anak dan keluarga warga binaan yang menjalani sisa masa hukumannya di lapas tersebut. Pengadaan aneka fasilitas seperti ayunan, kolam bermain, serta hiasan balon di blok ruang besuk warga binaan sengaja difasilitasi pihak lapas sebagai sarana tambahan untuk mengurangi kejenuhan anak-anak saat berkunjung ke lembaga permasyarakatan. Selain menghilangkan kesan seram lembaga permasyarakatan, inisiatif membuat lokasi bermain tersebut juga menjadi ajang untuk bersantai dan melepas rindu para warga binaan saat jam besuk keluarga. Menurut pihak lapas, selain sebagai komitmen memperbaiki layanan, pengadaan fasilitas bermain yang diadakan 2 atau 3 minggu sekali tersebut juga bertujuan menjadikan kawasan lapas menjadi kawasan yang ramah kunjungan dan humanis bagi keluarga dan anak-anak warga binaan. Hal tersebut disambut baik pihak keluarga warga binaan dan berharap fasilitas bermain tersebut bisa dipertahankan agar menciptakan keceriaan dan menghilangkan rasa jenuh para keluarga saat membesuk anggota keluarganya. Ini kita berlatar belakangnya adalah warga binaan di dalam tentunya ada yang punya anak yang masih sekolah, lansia juga, kemudian difabel. Sehingga kita berikan waktu khusus di hari Minggu sehingga anak tersebut tidak harus bolos sekolah untuk mengunjungi keluarganya atau mengunjungi bapaknya. Oh baik, saya mendukung biar sebulan sekali kan anak-anak tuh senang biar bapak di sana, tapi anak-anak tetap senang. Ya bagus.
Keberadaan kawasan bermain bagi para keluarga warga binaan tersebut nantinya diharapkan bisa memberikan efek positif dan dimanfaatkan dengan bagi para warga binaan untuk bertemu dan berinteraksi secara humanis kepada keluarga dan juga anak-anak mereka saat berkunjung. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara berkreasi untuk menopang ekonomi keluarga. Kreativitas mengolah rasa dilakukan para pelaku industri rumahan di Desa Selebung, Kecamatan Batu Keyang, Lombok Tengah dengan mengolah rumput laut menjadi dodol beraneka rasa. Selain diminati dengan rasanya yang nikmat, dodol hasil olahan para ibu rumah tangga tersebut mampu meraup omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Jika selama ini Anda mengenal rumput laut sebagai bahan baku kecantikan atau minuman, namun di tangan para ibu-ibu pelaku industri kecil rumahan Desa Selebung, Kecamatan Batu Keyang, Lombok Tengah, rumput laut diolah menjadi makanan ringan berupa dodol dengan ragam varian rasa. Meski berbahan baku sederhana, namun belakangan industri rumahan milik warga tersebut mulai ramai dikenal, bahkan banyak dipesan hingga keluar daerah. Untuk mengolahnya, rumput laut kering direndam beberapa jam menggunakan air, kemudian diblender dengan campuran gula, perasa, dan asam sitrat, dan selanjutnya dimasak menggunakan tungku, selanjutnya diaduk hingga mengental. Setelah matang merata, dodol selanjutnya dicetak dan dijemur 1-2 hari lamanya sebelum akhirnya siap dikemas. Anjung adalah salah seorang pelaku usaha rumahan di kawasan ini yang telah menekuni pembuatan dodol rumput laut hingga kini sudah cukup dikenal dan ramai mendapat pesanan dari konsumen. Berawal dari pelatihan mengolah makanan dari pemerintah daerah pada tahun 2012 lalu, Anjung akhirnya memutuskan untuk mengolah rumput laut menjadi dodol aneka rasa karena bahan bakunya yang melimpah di Pulau Lombok. Dengan dibantu para ibu-ibu di sekitar tempat tinggalnya, Anjung akhirnya mulai merintis pembuatan dodol rumput laut dan hingga kini akhirnya banyak dikenal dan dipesan oleh konsumen baik di Pulau Lombok bahkan keluar daerah sebagai oleh-oleh. Selain rasanya yang nikmat, dodol berbahan rumput laut juga dikenal menyehatkan dan baik untuk pencernaan karena mengandung vitamin, kalsium, dan juga serat alami yang positif untuk tubuh. Selain mampu menjadi sumber usaha menopang ekonomi keluarganya, kreasi dodol rumput laut milik Anjung kini bisa meraup omset 3 hingga 5 juta rupiah per bulannya. Awalnya kita dapat pelatihan dulu, sudah dapat pelatihan dari Dinas Perindustrian. Kita baru mencoba dulu sedikit-sedikit kan, sedikit-sedikit untuk membuat dodolnya. Setelah kita dapat pelatihan itu kan, untuk tahun 2000 sekitar yang baru sekarang inilah bisa berkembang ini kan. Nah, jika Anda penyuka makanan dengan cita rasa khas, kreasi rumahan dodol rumput laut warga Desa Selebung, Lombok Tengah cocok untuk Anda coba dan nikmati bersama keluarga di rumah. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Kreativitas bisa menggunakan media apapun untuk menciptakan karya seni bernilai. Warga Desa Selebung, Kabupaten Lombok Tengah memanfaatkan limbah batok kelapa membuat aneka kreasi unik, hiasan interior dan eksterior ruangan yang bernilai ekonomis tinggi. Selain ramai dipesan untuk dipasarkan keluar daerah, belakangan hasil kreasi para warga mulai dilirik dan dikirim ke luar negeri. Warga Desa Selebung, Kabupaten Lombok Tengah memiliki cara unik mendaur ulang limbah batok kelapa menjadi aneka kreasi bernilai ekonomis. Di tangan para perajin di kawasan ini, limbah batok kelapa yang seharusnya sudah terbuang justru dimanfaatkan membentuk aneka dekorasi eksterior dan interior hiasan ruangan yang pastinya unik dan jarang ditemui. Juani adalah salah seorang perajin yang menekuni kreasi seni limbah batok kepala tersebut yang hingga kini telah menghasilkan ratusan bentuk kreasi yang lazim menjadi hiasan dekoratif yang menarik. Berawal dari ide memanfaatkan limbah batok kelapa yang melimpah di desanya, Juani bersama anggota keluarganya sejak 7 tahun lalu telah berkreasi menuangkan ide seni berbahan baku utama batok kelapa. Meski terlihat sederhana, dibutuhkan ketelitian, ketekunan, dan jiwa seni dalam membentuk motif pada batok kelapa yang memiliki tekstur keras namun mudah pecah. Dari tangan dinginnya, Juani telah menghasilkan ratusan bentuk kreasi, mulai dari lampu hias, pajangan ruangan berbentuk hewan, vas bunga, piring mangkuk, sandal batok, pingkal lukisan, serta puluhan hiasan dekorasi lainnya yang layak dipajang di kantor maupun rumah pribadi.
Selain diminati pasar dalam negeri belakangan, Juweni juga mulai banyak menerima order pesanan kreasi batok kelapa untuk dikirim ke luar negeri seperti Jepang dan juga Eropa. Saya melihat limbahnya di sini kan di Lombok ini sangat banyak sekali. Jadinya kenapa enggak kita untuk berbuat, pasarnya sudah alhamdulillah sudah sampai ke luar negeri juga ada. Hasil kreasi seni Juweni biasanya dijual dengan harga bervariasi, mulai 10.000 hingga jutaan rupiah tergantung jenis kerajinan dan juga tingkat kerumitannya. Nah, jika Anda ingin menghias ruangan atau memperkaya dekorasi rumah Anda, kreasi seni batok kelapa perajin desa Selebung yang satu ini bisa menjadi alternatif. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.